Halo, selamat siang, sore, dan malam semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai program PKM GFM kami yang berjudul pengelolaan akses air bersih dan sanitasi di Desa Ciherang. Di kelompok kami ada Ataya Syifa Maulana, saya sendiri, Aska Nurtami, dan Devita Afisatira. Latar belakang dari program kami yaitu masalah pokok yang masih dihadapi dalam penyediaan air bersih, di antara lain adalah masalah tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah, masalah kualitas air baku dan kuantitas yang sangat fluktuatif pada musim hujan dan musim sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung semakin menurun. Salah satu cara memisahkan zat-zat kelarutan berbeda, filtrasi diperlukan untuk penyempurnaan penurunan kadar kontamina, misalnya bakteri, warna, rasa, bau, besi, aluminium, zat organik, sulfat, dan lainnya, sehingga dapat diperoleh air bersih. Air merupakan mengkonsumsi air dengan kadar kesadaran tinggi akan menimbulkan endapan dalam rangka pengelolaan air bersih untuk kelayakan penyediaan air minum yang sehat bagi masyarakat, terlebih pedesaan. Maka diperlukannya alat pengolah air minum sederhana yang dapat dibuat oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahan-bahan yang memadai. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Devita. Oke, sekarang bagian tujuan dan rumusan masalah. Nah, pertama ya, rumusan masalahnya itu merupakan program yang berkelanjutan ini yang kami buat dan kami kembangkan dapat diharapkan untuk menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari resiko permasalahan yang timbul di benak kami mengenai Desa Ciherang ini. Sebagai berikut rumusan masalahnya. Satu, bagaimana konsep air bersih ini bisa menjadi ide bisnis pada komunikasi lingkungan. Yang kedua, bagaimana cara mendukung sumber daya energi air, dan yang ketiga, bagaimana mengelola air bersih. Nah, tujuannya di sini program berkelanjutan ini kami buat dapat diharapkan untuk bisa diterima di masyarakat luas dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat atas sosialisasi yang diberikan, lalu ikut serta dalam mendukung program SDGs 17 keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang ada atas permasalahan lingkungan saat ini, khususnya untuk air bersih dan sanitasi air. Nah, ketiga, manfaat dari program ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku lingkungan sosial seperti para pekerja dan mahasiswa untuk menjaga lingkungan bersama. Secara khusus manfaat dari program ini dapat dijabarkan seperti menambah wawasan dan pengetahuan, dampak positif bagi masyarakat Desa Ciherang dan sekitar lingkungannya. Yang ketiga, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya dijelaskan oleh Ataya. Selanjutnya, terdapat ide Gunung Salak juga merupakan jenis gunung berapi. Gunung tersebut pernah meletus dan dampaknya sangat dirasakan oleh Jakarta, yaitu banjir dan terjadi permasalahan air. Karena banjir yang didatangkan oleh Gunung Salak tersebut mengandung lumpur. Lumpur tersebut mengendap di kali dan saluran air. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai air yang tersedia di Gunung Salak. Apakah terdapat pencemaran lainnya dan bagaimana cara mengatasi pencemaran yang terjadi tersebut. Selanjutnya terdapat skenario. Ratusan warga di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, setempat mengalami kekeringan selama 3 bulan. Maka dari itu, ketika PDAM Tirta Pakuan Bogor memberikan bantuan air bersih, warga setempat tersebut berbondong-bondong untuk mendapatkan air bersih tersebut. Warga setempat berpendapat bahwa mereka kekurangan air bersih karena ulah perubahan air curah yang mengambil air dari kaki Gunung Salak. Oke, aku lanjutin lagi ya. Nah, ini ada
rancangan treatment yang dalam rencana tahapan berikutnya untuk pengupayaan pencapaian target, pelaksanaan proses pengolahan air sanitasi yang layak dan bersih bagi masyarakat di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin. Sebelum melakukan kegiatan ini, kami mengunjungi Desa Ciherang dulu untuk survei dan melihat seperti apa keadaan di sana, lalu mengevaluasi dan memutuskan apa yang ingin kita lakukan. Terlebih dahulu kita meminta izin kepada pihak setempat, lalu kami berencana kembali untuk membawa segala macam bahan yang kita perlukan untuk memulai kegiatan tersebut. Namun setelah sampai di sana kami mengunjungi TKP atau izin kembali yang beberapa waktu lalu yang segera dimulai, yang akan segera kita mulai, dan langsung bergotong royong untuk mendapatkan sumber air bersih yang disalurkan oleh toren-toren yang sudah disiapkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ini berikut RAB dan rancangan kegiatan kita selama penelitian dan pengelolaan air sanitasi bersih di Desa Ciherang. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada Untuk dokumentasinya. Silakan Aska dilanjutkan. Untuk dokumentasinya, kami mulai pengambilan gambar di bulan Januari 2022. Kami menggunakan software berupa Adobe Premiere dan perangkat keras seperti laptop, kamera, juga handphone. Dalam rencana pengambilan gambar ini, kami juga mengikuti program kesehatan dari pemerintah seperti menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer saat di lapangan. Selanjutnya ada visualisasi poster. Berikut poster yang kami sajikan di beberapa sosial media dalam mengkampanyekan program air bersih tersebut. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.